Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idni Julti Persiliani dan anggota saya ada yang bernama Dia Pangestuti dan Mutia Adelia Putri, dan yang terakhir itu ada Septi Andriani. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan makalah yang berjudul Kesehatan dan Gizi Anak. Pemapar yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, pemilihan dan persiapan makanan. Nutrisi yang menyediakan energi, karbohidrat, atau adalah senyawa organik, mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang menghasilkan H2. Fungsi karbohidrat di dalam tubuh yaitu yang pertama, sebagai sumber energi, yang kedua, membantu metabolisme dan lemak protein, yang ketiga, sebagai kebutuhan tubuh, yang keempat, melindungi protein agar tidak terbakar, yang kelima, selain itu, beberapa golongan karbohidrat yang tidak dapat dicerna, yaitu yang berguna untuk pencernaan. Nah, terus yang kedua, nutrisi yang menyediakan energi. Lemak merupakan suatu molekul yang terdiri atas oksigen, hidrogen, karbon, terkadang dapat nitrogen. Nah, yang pertama itu sebagai cadangan energi yang menahan rasa lapar, dan yang kedua itu pelindungan tubuh temperatur suhu yang rendah, dan yang ketiga itu sebagai pelatur vitamin seperti vitamin A, E, dan K. Ada juga D. Nah, salah satu bahan penyusutan vitamin dan hormon. Yang kelima, pelindungan yang sebagai alat tumbuh vital, yaitu berperan sebagai bantalan lemak di dalam perut kita. Dan yang terakhir, penghasilan energi tertinggi dan bahan penyusunan asam folat. Terima kasih. Itu penjelasan saya yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Mutia Adelia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Adelia Putri dari kelompok 7. Saya ingin melanjutkan pemateri pertama dari saudari Idni Julti Persiliani. Saya ingin melanjutkannya. Nutrisi yang menyediakan energi. 3. Protein. Protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang berarti pertama atau yang terpenting, yang berfungsi sebagai pembangunan tubuh, pengganti sel-sel yang rusak, dan komponen biokimia seperti hormon dan enzim. Protein terbagi menjadi dua, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati atau yang berasal dari tumbuhan dan biasa terdapat pada kacang-kacangan. Protein diklasifikasikan berdasarkan fungsi fisiologisnya sebagai berikut. A. Protein sempurna atau lengkap. Protein ini mengandung pertumbuhan badan dan pemeliharaan jaringan dan sangat diperlukan oleh anak-anak pada masa tumbuh dan kembang. B. Protein setengah sempurna atau setengah lengkap. Protein ini dapat mendukung pertumbuhan badan. Protein ini dapat memelihara kesehatan orang dewasa dengan cara memelihara jaringan yang rusak dan tidak terpakai. C. Protein tidak sempurna atau tidak lengkap. Protein ini tidak disanggap mendukung proses pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Nutrisi yang meningkatkan pertumbuhan jaringan tubuh. 1. Protein. Protein dapat dikatakan sebagai nutrisi yang meningkatkan jaringan tubuh karena protein berfungsi sebagai komponen struktural dan komponen fungsional. Komponen struktural berhubungan dengan fungsi protein sebagai pembangunan tubuh dana, pengganti sel-sel yang rusak. Sedangkan komponen fungsional berhubungan dengan protein sebagai proses biokimia sel seperti hormon dan enzim. Selama proses pencernaan makanan dalam tubuh, protein akan diubah menjadi pepton yang dibantu oleh enzim pepsin di dalam lambung. Kemudian pepton akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin di dalam usus halus. Asam amino ini diserap oleh tubuh dan membentuk jaringan tubuh. Orang yang kekurangan protein akan mengalami penyakit busung lapar. Baiklah, itu saja pemateri saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Septi Andriani. Kepadanya saya persilakan.
Baiklah, saya Septiandriani. Saya akan melanjutkan materi dari Saudari Mutia Adelia Putri, yaitu nutrisi yang meningkatkan pertumbuhan jaringan tubuh, yaitu vitamin. Vitamin itu berasal dari kata vitamin atau Flamandir Fang, yang merupakan zat yang diperlukan untuk kehidupan kita. Secara garis besar ini sendiri, vitamin dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu adanya vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam air ini sendiri terdiri atas vitamin B, vitamin B1, B2, B3, B4, B5, B6, dan B12 dan vitamin C. Yang kedua ini adanya vitamin yang larut dalam lemak, yaitu terdiri atas vitamin A, vitamin D, E, dan K. Terus materi selanjutnya itu adanya nutrisi yang meningkatkan pertumbuhan jaringan tubuh. Ini adalah protein dan mineral. Protein dan mineral dikatakan sebagai pengatur dalam tubuh karena membantu membangun fungsi tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak pada tubuh agar tubuh selalu dalam kondisi baik. Terus pembentukan ini juga bisa untuk pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang dan gigi, produksi hemoglobin, dan pengiriman impuls saraf. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dia Pangestuti. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan makalah dari Septiandriani, yaitu masalah perilaku makanan pada anak. Perilaku merupakan tindakan seorang dalam melakukan respon terhadap suatu dan dijadikan kebiasaan pada dirinya. Masalah perilaku makanan pada anak ialah sering makan menggunakan tangan kiri atau kedua tangan, tidak membaca doa, dan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Kebiasaan mereka junk food, makan berlebihan, dan makanan sembarangan. Perilaku baik buruk anak terletak pada perbuatan orang tua, karena orang tua yang membiasakan perbuatan baik sebelum makan, maka makanan yang sehat dan tidak makan sembarangan atau membeli makanan di tempat yang kurang menjaga kebersihan akan membuat anak mencontoh perbuatan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika orang tua selalu mencontohkan perilaku buruk pada anak, maka anak akan mencontoh dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Upaya mengatasi kesulitan makan. Akibat kesulitan makan akan mempengaruhi kepada keadaan gizi anak. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi kesulitan makan pada anak, seperti dengan cara melatih anak untuk makan dengan teratur, menghiasi atau membentuk makanan dan karakter sesuai yang disukai anak, melakukan pengobatan, dan mendekatkan secara psikologis. Secara garis besar, terdapat dua cara untuk mengatasi kesulitan makan pada anak, yaitu sebagai berikut. A. Upaya entrik. Upaya entrik merupakan upaya yang berhubungan dengan cara mengatur makan atau merancang makanan dengan memperhatikan umur, berat badan, keadaan penyakit anak, kebiasaan makan anak, dan respon penerimaan makanan yang diberikan. Apabila orang tua mengalami kesulitan pada pengelolaan menu yang bergizi seimbang untuk anak, dapat berkonsultasi dengan ahli gizi. Seperti dalam bentuk makanan yang diberikan pada anak. Bentuk padat, cair, lunak, atau biasa. Jadwal pemberian makanan, pemilihan bahan makanan yang baik, dan pengelolaan makanan yang baik dan sehat. B. Upaya psikologi.
Agar anak tidak mengalami kesulitan makan, hendaknya ibu dan memiliki hubungan yang baik dengan ibu, memberikan kasih sayang, sifat sabar, menyenangkan, ketenangan, dan menarik bagi anak agar anak berhasil diperhatikan. Baiklah, mungkin itu materi terakhir dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.